Aku apa enggak? Pagi ini aku mengantarkan mobil ke rumah Bu Jumi. Aku juga udah menyiapkan oleh-oleh untuknya agar dia semakin senang. Aku harus mendekati musuh dan mengenalnya agar aku bisa mengalahkannya. Itulah yang diajari ayah ke Kailani. Setelah aku parkir mobil di depan rumah Bu Jumi, aku langsung bergegas menuju pintu ingin mengetok. Sekitar rumah terlihat sepi dan tidak terlihat anak buahnya berkeliaran. Sekali ketokan pintu langsung terbuka karena dorongan tanganku. Pintu ini tidak dikunci dan sedikit terbuka. Aku melangkah masuk. Bu Jumi, Bu Jumi. Hening. Panggilanku tidak direspon. Bima, Bima. Tetap sama, hening, dan tidak ada yang menanggapi. Aneh, kenapa pembantunya tidak ada? Setelah aku perhatikan, beberapa hari ini pembantunya tidak ada di rumah. Mungkinkah udah dipecat? Aku melangkah ke ruang tengah. Tetap sepi, aku menuju dapur. Pintu belakang terkunci, dan tidak ada satupun manusia terlihat. Aku kembali ke ruang tengah dan menaiki anak tangga ke lantai 2. Bu Jumi, Bima, Pak Guntur. Teriakku memanggil terus menaiki anak tangga. Aku sampai di lantai 2. Aku ingat kalau Kailani pernah bercerita bahwa Nirani dan Bominton dikurung di salah satu kamar lantai 2. Di lantai 2 ini ada sekitar 4 kamar. Aku menerka-nerka di manakah kamar Nirani dan Bominton. Bu Jumi, Bima. Aku memanggil mereka lagi memastikan apakah ada orang di lantai 2 ini. Hening, pintu kamar tetap tertutup rapat. Aku mencoba membuka pintu kamar yang dekat diriku berdiri. Melihat ke dalam, mataku tertuju ke sebuah tangga besi. Ternyata masih ada satu lantai lagi ke atas. Dari luar rumah ini terlihat seperti 2 lantai aja. Rasa penasaran membuat aku ingin menaiki anak tangga besi itu. Aku melangkah pelan menaikinya, hingga aku udah berada di lantai 3. Di lantai 3 ini hanya ada satu kamar, karena ada sebuah pintu tertutup. Aku mencoba membuka kamar itu, namun terkunci. Rasa penasaran membuat aku ingin melihat di lubang kunci. Setelah mengintip, mataku menangkap pemandangan yang sangat mengerikan dan tidak lazim. Bu Jumi dan Pak Guntur duduk bersimpuh di depan patung seperti setan, bertanduk bermata merah, terletak di sebuah meja kecil. Yang membuat aku hampir tidak berkedip, ada seorang gadis bugil terikat di rantai besi dengan posisi kaki di atas. Mulutnya disumpal, darah menetes dari lengannya. Rasanya aku tidak percaya apa yang aku lihat. Bu Jumi dan Pak Guntur seperti memuja setan, hingga seorang gadis seperti menjadi tumbal. Gadis itu kesakitan tapi dia tidak bisa melawan. Kakinya diikat, rantai besi dengan posisi kaki di atas. Rambut panjangnya hampir menyentuh lantai. Mulutnya disumpal, serta beberapa sayatan di kedua lengannya. Air matanya mengalir. Penyiksaan ini membuat aku tidak sanggup melihatnya lama-lama. Pemandangan gadis bugil disiksa seperti hal yang biasa bagi mereka. Namun aku tidak melihat Bima di sana. Sebaiknya aku tidak ikut campur dulu. Berbahaya jika aku masuk. Hari masih siang dan sangat mudah bagi mereka memanggil semua anak buahnya, karena pasti berjaga di gudang belakang rumah ini. Aku harus hati-hati dan tidak boleh gegabah. Meskipun hati nuraniku tidak sanggup mengabaikan gadis itu, aku harus berusaha kuat demi tujuanku dan Keke ke desa ini. Belum sempat aku membalikkan badan ingin turun, sebuah tangan menepuk pundakku dari belakang. Aku terkejut dan langsung memalingkan wajah. Ternyata anak buah Pak Guntur udah berdiri di belakangku. Dia menatap tajam. Sebelum dia menimbulkan suara yang membuat Bu Jumi dan Pak Guntur keluar dari kamar ini, tanpa berpikir panjang, aku langsung menusuk lehernya hingga dia tidak berdaya. Kemampuan aku melangkah, kemanapun aku melangkah, pisau selalu menemaniku. Sebelum tubuhnya terhempas ke lantai, aku menopangnya dan meletakkan tubuhnya pelan-pelan hingga tidak menimbulkan bunyi. Setelah itu aku menuju tangga untuk turun secepatnya. Di lantai 2, aku melihat ke sekitar. Aku berusaha turun ke lantai 1 tanpa dilihat seseorang. Aku tidak ingin Bima melihatku karena di kamar itu tidak aku lihat Bima. Yang aku takutkan terjadi saat aku baru menginjak 2 anak tangga menuju lantai 1,
Bima aku lihat menaiki tangga. Aku melangkah mundur berusaha mencari tempat bersembunyi. Mataku melihat ke sekitar ruangan lantai 2 ini, yang ada hanya 4 pintu kamar dan 1 set sofa mempercantik ruangan. Di sudut ruangan terpajang bunga hias. Aku langsung menundukkan badan bersembunyi di belakang sofa. Bima memasuki pintu kamar, atau lebih tepatnya ruangan yang ada tangga menuju ke lantai 3. Aku yakin dia mau ke tempat orang tuanya yang sedang memuja setan. Setelah Bima masuk ke ruangan itu dan pintu ditutup lagi, aku melangkah secepatnya menuju tangga. Sambil melihat ke sekitar lantai 1, memastikan tidak ada yang melihat, aku berhasil menuruni anak tangga. Bima, Bima, aku berteriak dari lantai 1, tepatnya di depan tangga, sambil menghadap melihat ke atas, pura-pura mencari Bima. Seakan-akan aku berdatang. Bima, Bima, aku terus berteriak agar terlihat tidak seperti dari lantai 2. Tidak lama kemudian Bima muncul dari atas. Bima, aku mau kembalikan mobil, ucapku melihat Bima menuruni anak tangga. Tadi aku lihat mobilnya udah terparkir, tapi kamu tidak ada, ucap Bima. Aku mencarimu dan Tante Jumi hingga ke kandang kuda. Kamu tidak terlihat. Aku mencari alasan. Oh ya enggak, kudaku yang kamu bawa di mana? Bima udah berdiri di depanku. Gawat. Bima menanyakan kudanya yang aku gunakan pergi ke rumah seberang danau. Aku meninggalkan kuda itu karena lari dari kejaran 10 anak buah berkuda Pak Guntur. Bima pasti mencurigaiku. Aku harus cari alasan. Bukankah kamu menyuruh seseorang untuk menjemput? Tanyaku balik. Oh, sudah dijemput ya? Maaf, aku lupa. Apakah Bima mencurigai aku? Apakah dia udah melihat mayat di lantai 3? Namun wajah Bima tidak terlihat tegang. Apakah kuda itu tidak sampai, Bima? Belum aku cek, mungkin udah. Kamu punya sepupu ya? Selama di desa baru tadi aku berbicara dengannya. Aku mengarang cerita mengalihkan agar Bima melihat mayat di lantai 3. Dia tidak mencurigaiku. Sepupu? Aku tidak punya sepupu. Jawab Bima heran. Loh, waktu aku masuk tadi mencarimu hingga ke kandang kuda, aku bersama sepupumu. Dia berambut gondrong dan ada tato di lengannya. Ayo ikut aku, dia pasti masih di kandang kuda, ajakku. Rasa penasaran Bima membuatnya mengikutiku hingga ke kandang kuda. Namun seseorang yang aku ceritakan tidak terlihat karena semuanya rekayasa aku saja. Loh, tadi dia ada di sini. Aku menunjuk depan kandang kuda. Aku tidak punya sepupu, Angga. Mungkin itu salah satu pekerja di rumah ini. Oh, maaf ya, aku belum hafal orang-orang di sini, ucapku. Ini kunci mobilnya. Aku menyodorkan kunci mobil ke Bima. Bima menerimanya. Oh ya, Tante Jumi di mana, Bima? Aku pura-pura tanya agar Bima tidak curiga. Oh, ibuku sedang di kamar. Kalau begitu aku balik dulu ya. Tolong sampaikan terima kasihku ke ibumu. Sekali lagi terima kasih mobilnya, ucapku basa-basi. Oke, sama-sama, jawab Bima. Aku melangkah meninggalkan Bima. Syukurlah Bima tidak melihatku lagi. Dari lantai ke atas, aku harus lebih hati-hati. Mereka pasti curiga karena semenjak kehadiran aku dan Keke, anak buah mereka banyak yang mati, termasuk Jaka putranya Bu Jumi. Putranya Bu Jumi. Bob Bima. Aku ingin menemui ibu dan ayah. Jam segini mereka pasti masih di lantai 3 melakukan ritual seperti biasa. Sebenarnya aku kurang suka dengan ritual itu. Aku tidak sanggup lama-lama melihat gadis itu disiksa. Aku menaiki anak tangga menuju lantai 2 dan selanjutnya menuju ke lantai 3. Lantai 3 tempat yang tersembunyi dan tidak boleh satupun orang lain masuk kecuali penjaga yang kami percaya. Astaga, aku terkejut melihat salah satu anak buah ayah tergeletak di depan kamar pemujaan. Aku mendekatinya. Lehernya berdarah dan dia udah tidak bernyawa. Pasti ada penyusup barusan. Siapa? Apakah Angga? Tapi mustahil, karena dia berada di lantai 1 saat aku naik ke lantai 2. Dia juga bilang dari kandang kuda mencariku. Tidak mungkin seperti itu. Dia turun naik tidak terlihat tetangga. Lalu siapa yang mau bunuh? Apakah sepupu palsu yang dibilang Angga? Ya, itu pasti ulah seseorang itu. Rambut gondrong,
dan bertatap dengannya, aku akan bilang ayah. Aku membuka pintu kamar ingin menemui ibu dan ayah. Pemandangan itu terlihat lagi. Gadis itu kesakitan tersiksa digantung dengan rantai besi. Dia masih hidup, namun sangat memprihatinkan. Aku berusaha kuat melihatnya, meskipun rasa kasihan juga menusuk hatiku. Aku duduk bersila di sudut kamar ini. Ayah dan ibu masih melakukan penyembahan dengan cara bersujud dan membentangkan tangan. Darah gadis perawan itu ditampung dengan mangkuk. Bau amis darah bercampur dengan bau melati untuk ritual. Aku tidak ikut ritual karena aku tidak suka melihat lama-lama penyiksaan manusia. Ayah dan ibu sering menyuruhku melanjutkan ritual ini. Tapi aku terus mencari alasan menolak. Jika Bang Jaka masih hidup, mungkin dialah yang meneruskan ritual ini. Mata itu menatapku dalam tangis tidak bersuara. Dia seperti memohon agar dilepas. Tubuh bugilnya hanya bisa ditonton di kamar ini. Ibu dan ayah sama sekali tidak merasa kasihan. Gadis yang malang, entah dari desa mana asalnya. Anak buah ayah membawanya dalam keadaan pingsan. Bima, ibu menolehkan wajahnya kepadaku meskipun belum beranjak. Ibu, mata gadis itu terus menatapku hingga membuat gugup. Kenapa rasa kasihan semakin bertambah aku rasakan? Ada apa, Bima? Ibu mempertegas suara agar aku segera menjawab. Aku lihat ayah sudah berdiri di dekat gadis itu sambil meminum sedikit darah gadis itu yang udah ditampung. Ibu, ayah, ada penyusup barusan. Ayah dan ibu langsung terkejut mendengar ucapanku. Ibu berdiri dan mendekatiku. Siapa? Apa yang terjadi? Salah satu anak buah yang biasa menjaga mati terbunuh di depan pintu. Aku menunjuk ke pintu. Ayah dan ibu langsung membuka pintu. Mata mereka terbelalak melihat mayat anak buahnya bersimbah darah. Bertahun-tahun tidak pernah ada penyusup masuk ke rumah kita hingga ke lantai 3 ini. Aku yakin orang ini pasti orang dalam. Ucap ayah melihat mayat. Apakah kita punya pengkhianat, suamiku? Tanya ibu ke ayah. Tadi Angga berbicara dengan seorang laki-laki berambut gondrong, bertato, yang mengaku sepupuku, ibu. Timpaku. Ibu dan ayah terpana mendengar ucapanku. Sepupu? Tapi kenapa Angga bisa? Ibu terlihat bingung dengan ucapanku. Aku menceritakan apa yang dibilang Angga saat mengantarkan kunci mobil barusan. Aku juga bilang kalau Angga berdiri di depan tangga memanggilku saat aku di lantai 2. Aneh, dari pagi aku tidak melihat seseorang yang tidak dikenal di rumah ini masuk. Aku yakin orang yang dimaksud Angga sama dengan penyusup di rumah seberang danau. Caranya yang membunuh selalu menyayat atau menusuk, kata ayah. Kamu yakin Angga tidak naik ke sini? Ibu memegang pundak kananku. Yakin, Bu, dia mau naik memanggil, tapi aku udah turun terlebih dahulu. Perketat penjagaan rumah kita. Selama ini kita lengah karena merasa aman dan tidak pernah ada penyusup. Suara ayah terdengar tegas meskipun merasa gelisah. Ayah benar, selama ini tidak pernah ada masalah di rumah ini. Ini pertama kalinya ada pembunuhan, bahkan di lantai 3 yang tidak pernah dikunjungi siapapun, kecuali orang-orang kepercayaan ayah. Siapakah musuh dalam selimut itu? Mayat itu dikubur di belakang rumah kayu. Kami merahasiakan kematian orang-orang kami agar terhindar dari polisi dan amukan warga. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin ayah dan ibu mendapat masalah, meskipun bisnis ini salah. Aku masih duduk di ruang tengah, minum teh hangat. Ibu dan ayah sibuk mengarahkan orang-orang agar memperketat penjagaan rumah. Aku ingin bertemu Keke. Rasa rindu membuat dadaku sesak. Gadis kota itu membuat aku betul-betul jatuh cinta. Selain cantik, dia lucu dan lugu. Aku ingin melamar Keke. Sebelumnya aku mau minta izin Angga terlebih dahulu. Aku tidak sabaran ingin menjadikan Keke istriku. Bima. Ibu melambaikan tangan di depan wajahku. Iya, Bu. Jawabku tersentak dari lamunan. Ibu duduk. Apa yang kamu pikirkan? Oh, bukan apa-apa, Bu. Keke. Ibu menatap mataku. Aku tersenyum malu. Ibu bisa membaca pikiranku. Aku mau Keke jadi istriku, Bu. Ucapku jujur. Ibu tidak keberatan asalkan kamu bahagia. Tapi kamu harus ingat, kita belum mengenal keluarganya.
Lagian, siapapun yang menjadi pendampingmu kelak, gadis itu harus bisa menerimamu. Kita punya bisnis yang membuat kita kaya. 10 turunan pun belum tentu habis. Aku tidak yakin apakah Keke mau menerimaku kalau tahu orang tuaku penjual gadis-gadis muda dan penyembah setan. Sekarang kamu naik ke lantai 3, ambil darah yang sudah ditampung, dan suruh salah satu anak buah ayahmu membawa darah itu ke Garot. Titah ibu kepadaku. Iya bu. Aku bangkit dari duduk lalu melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Aku membuka pintu kamar di lantai 3. Melangkah masuk membuat aku sedikit gugup melihat kondisi gadis itu. Dia terus menatapku dan air matanya seperti memohon. Aku membungkukkan badan mengambil darah di lantai yang udah ditampung. Sebelum aku melangkah menjauh, gadis itu memberontak meskipun sulit dan kesakitan. Aku mencoba membuka sumpalan di mulutnya. Tolong lepaskan aku. Tolong biarkan aku pergi. Sakit. Sakit sekali. Suara gadis itu gemetar dalam tangis. Darah terus mengalir dari lengannya. Aku diam menatapnya. Kalau aku tidak bisa dibebaskan, tolong bunuh aku. Aku tidak sanggup. Sakit. Kasihan dia. Tapi aku takut ayah dan ibu memarahiku. Darah gadis ini sangat dibutuhkan karena dia gadis perawan. Bunuh aku. Bunuh aku. Gadis itu masih memohon.